Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ustazah Iva. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku sekeluarga dalam kondisi sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, video kali ini kita akan mempelajari materi baru masih berhubungan dengan bangun datar. Tapi kali ini bukan segi 4 lagi yang kita pelajari, yaitu segitiga yang kali ini yang akan kita pelajari. Pasti tidak asing kan bagi kalian apa itu segitiga? Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus yang membentuk 3 sudut. Nah, segitiga itu ada macam-macam, Nak. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga itu ada 3, yaitu nah yang atas ini ya. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Segitiga sama sisi berarti panjang sisinya semuanya sama. Kemudian segitiga sama kaki berarti panjang sisinya ini, kakinya ini ya, sama. Segitiga sembarang, ini panjang sisinya tidak ada yang sama. Kemudian jika berdasarkan sudutnya, segitiga itu juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, kemudian segitiga tumpul, dan yang ketiga adalah segitiga lancip. Segitiga siku-siku berarti sudut yang dibentuk 90 derajat. Jika segitiga tumpul, maka sudut yang dibentuk lebih dari 90 derajat. Untuk segitiga lancip, sudut yang dibentuk kurang dari 90 derajat. Oke, gampang kan? Kemudian kita akan belajar terkait hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Apa yang dimaksud sudut dalam dan sudut luar? Oke, kalian perhatikan ya. Ada segitiga ABC, ini ya, ABC, segitiganya ini. Manakah yang dimaksud dengan sudut dalam segitiga? Nah, tentu jawabannya adalah yang ini ya, yang di dalam. Namanya juga sudut dalam, berarti ada di dalam segitiga, yaitu sudut A1, B1, dan C1. Itu namanya sudut dalam. Nah, kemudian untuk sudut luar. Sudut luar berarti yang mana? Berarti yang ada di luar segitiga. Yang mana berarti? Ini ya, A2, C2, dan B2. Nah, ini mereka punya hubungan. Untuk sudut dalam, tentu kalian sangat tidak asing lagi. Hubungannya apa? Hubungannya untuk sudut dalam adalah jumlah sudut dalam dari segitiga adalah 180. Nah, itu hubungan sudut dalam. Jumlahnya 180. Sekarang, hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, ini tidak susah. Kalian perhatikan. A1, ini sudut dalam ya. Kemudian A2, ini sudut luar. Jadi ini A1 ini sudut dalamnya A. A2 sudut luarnya A. A1 ditambah A2 ini sama dengan 180. Ya, jadi A2 itu sama dengan 180 dikurangi A1. Sehingga A2 itu bisa dicari dengan cara sudut B1 ditambah sudut C1. Misalkan A1 panjangnya 30, C1 panjangnya misalkan 50, B1 misalkan panjangnya 100, jadi totalnya kan 180. Nah, untuk mencari A2, caranya bagaimana? Caranya adalah 180 dikurangi A1. Kenapa 180? Karena ini berpelurus ya. 180 dikurangi A1, berarti berapa? A1 tadi 30, berarti 180 kurangi 30, 150. Ya, berarti A2 jumlahnya adalah 150. Nah, kalian perhatikan. C1 tadi 50, B1 100. Jadi B1 ditambah C1 itu kan 150. Nah, jumlahnya itu sama dengan A2. Paham ya? Jadi untuk mencari A2, ini caranya adalah sudut B1 ditambah sudut C1 atau sudut dalam selain A. Jadi kalau A2 mencarinya C1 tambah B1. Kalau B2 mencarinya C1 plus A1. Kalau C2 mencarinya adalah B1 plus A1. Jelas ya? Oke. Selanjutnya,
kita akan belajar tentang ketidaksamaan segitiga. Apa itu ketidaksamaan segitiga? Nah, kalian perhatikan, di sana disajikan sebuah segitiga sembarang. Panjang sisinya A, B, C, artinya panjang sisinya tidak ada yang sama. Maka berlaku konsep ketidaksamaan segitiga. Nah, konsepnya gimana ya? Nah, silakan kalian simak. Ini berlaku untuk segitiga, semua segitiga sebenarnya. Teorema, sebenarnya ini adalah teorema. Teoremanya berbunyi seperti ini. A ditambah B lebih besar dari C. Kemudian A ditambah C lebih besar dari B. Yang ketiga, B ditambah C lebih besar dari A. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jumlah kedua sisi segitiga apabila dijumlahkan, maka selalu lebih besar daripada sisi yang lainnya. Paham ya? Paham. Jika masih belum paham, silakan kalian buktikan teorema ini menggunakan angka-angka. Misalkan A-nya 3, B-nya 5, C-nya misalkan 10 misalkan. Apakah ini termasuk segitiga atau bukan? Nah, seperti itu. Jika memenuhi ketiga konsep ini atau teorema ini, maka bisa dikatakan bangun tadi akan membentuk segitiga. Paham ya? Nah, selanjutnya tentang garis istimewa pada segitiga. Nah, segitiga ini mempunyai garis istimewa ya, Nak ya. Garis istimewanya pada segitiga ini ada 4. Apa saja itu? Nah, mari kita simak. Yang pertama adalah garis berat. Apa itu garis berat? Garis berat merupakan garis yang ditarik dari titik sudut segitiga. Ditarik dari titik sudut ya. Ini kalau di gambar ini titik sudutnya di A. Dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, dari titik A ini ditarik ke sini. Sret, sisi di hadapannya yaitu sisi BC. Sehingga garis tadi akan membentuk sisi yang panjangnya sama. Panjang sisi di depannya itu menjadi sama besar. Itu namanya garis berat. Kemudian garis istimewa yang kedua, ada yang namanya garis tinggi. Apa itu garis tinggi? Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Nah, misalkan kalau di gambar ini titik sudutnya adalah titik sudut A. Ditarik ke sisi di depannya yaitu sisi BC ya. Ditarik sehingga garis tadi akan membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus dengan BC. Ini namanya garis tinggi. Yang berikutnya, garis istimewa yang ketiga adalah garis bagi. Apa itu garis bagi? Garis bagi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Jadi misalkan ada sebuah garis ditarik dari titik A ke sisi di depannya, seret gini ya. Maka garis itu akan membentuk sudut A menjadi dua sama besar. Ini namanya garis bagi. Ya. Kemudian garis istimewa yang terakhir, di sana adalah garis sumbu. Apa itu garis sumbu? Garis sumbu adalah garis yang membagi salah satu sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Nah, ini namanya garis sumbu. Misalkan dari sisi BC ditarik ke atas atau tegak lurus, seret, sehingga membagi BC menjadi dua sama panjang. Ya, ini namanya garis sumbu. Jika garis tinggi, garis berat, dan garis bagi menariknya dari titik sudut, nah dari titik sudut, maka untuk garis sumbu ini agak berbeda. Menariknya dari sisi. Ditarik tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat, sehingga garis tadi akan membagi sisi menjadi dua sama besar. Itu namanya garis sumbu. Paham ya? Berikutnya, hampir sama seperti segi 4, segitiga kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menentukan keliling segitiga, bagaimana cara menentukan luasnya. Nah, kali ini kita akan pelajari untuk menentukan keliling segitiga, ini gampang, kalian pasti bisa.
Tidak ada rumusnya karena hanya tinggal menjumlahkan ketiga sisinya saja. Jika di sini sisinya adalah A, B, dan C, maka untuk menentukan kelilingnya tinggal menjumlahkan A plus B plus C. Gampang kan? Nah, untuk luasnya ini agak berbeda, bukan susah tapi agak berbeda. Jika rumus luas yang ini pasti kalian sangat familiar. Ini rumus luas yang pada umumnya atau luas segitiga yang umum, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini akan menjadi sulit apabila kalian menentukan luas pada segitiga sembarang. Mengapa dia menjadi sulit? Karena kalian harus menentukan tingginya. Nah, sedangkan untuk segitiga sembarang, tingginya belum diketahui. Tinggi itu apa sih? Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Sedangkan untuk segitiga sembarang, tidak ada sisi yang saling tegak lurus, karena sisinya tidak ada yang 90 derajat. Nah, dia menjadi sulitnya di sana. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Sebenarnya untuk mencari luas segitiga, rumusnya bukan hanya satu ini, nak. Rumusnya ada beberapa. Salah satunya ini adalah rumus Heron namanya ya. Ini mudah diaplikasikan pada segitiga sembarang. Jangan dilihat rumusnya yang panjang. Ini sebenarnya gampang, simple. Nah, rumusnya adalah, maaf ini bukan K ya. Ini salah, ini harusnya L luas ya. Untuk mencari luas, ini teorema Heron. Caranya adalah akar dari S dikali S min A kali S min B kali S min C. S itu apa? S itu adalah semi perimeter. Kalian tahu perimeter? Perimeter adalah keliling. Jadi kalau semi perimeter itu adalah setengah dari kelilingnya. Nah, misalkan kalau di segitiga ABC ini, kelilingnya kan A plus B plus C, maka nilai S-nya adalah setengah kali A plus B plus C. Kemudian dimasukkan rumus, diakarkan, dan selesai. Gampang kan? Nah, untuk menguji pemahaman kalian atau memastikan kalian paham atau belum, kita coba contoh soal berikut ini ya. Ditanyakan luas segitiga jika nilai A-nya diketahui 10 cm, B-nya 20 cm, dan nilai C-nya 17 cm. Nah, segitiganya sudah jelas ya, ini adalah segitiga sembarang karena panjang sisinya tidak ada yang sama. Maka untuk menentukan luasnya, lebih mudahnya kalian menggunakan rumus yang bawah atau yang teorema Heron tadi. Silahkan dicoba. Nah, penyelesaiannya seperti ini, nak. Langkah pertama, kalian tidak bisa langsung mencari L-nya atau luasnya. Kalian harus menentukan S-nya dulu. S-nya adalah setengah kali A plus B plus C. Nah, A-nya 10, B-nya 21, C-nya 17, dijumlahkan, kemudian dikalikan setengah. Ketemunya adalah 42. Ini 42 ya.